Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kepadanya. Maka kita sebagai seorang hamba, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya dan tak lupa untuk selalu mensyukuri nikmat pemberiannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula untuk selalu berselawat kepada seorang hamba yang memiliki akhlak yang mulia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar ujiannya daripada kita semua, yang umatnya mencintainya dan ia pun mencintai umatnya. Barang siapa yang mengikutinya, sungguh ia beruntung, dan barang siapa yang menjauhinya, sungguh ia berada dalam kerugian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah kita lalui mustahil akan kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita akan temui. Bisa jadi Allah mencabut nyawa kita pada hari ini atau esok hari. Dan kematian hal yang pasti kita akan alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka nafas yang masih bisa kita hembuskan pada hari ini, marilah kita memperbanyak ketaatan kita kepadanya sebelum datang hal-hal yang akan menghalangi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa muragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu." Masa muda adalah masa yang memiliki tenaga yang luar biasa. Maka manfaatkanlah tenaga kita, masa muda kita, kekuatan kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Yang kedua, kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kesehatan adalah merupakan nikmat terbesar yang bisa kita rasakan. Banyak orang-orang di luar sana lemah karena sakit yang mendera. Ia sanggup mengeluarkan biaya berapapun jumlahnya, berapapun harganya, hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka kita yang diberikan kesehatan, marilah kita manfaatkan kesehatan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Yang ketiga, kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Ketika seseorang hamba diberi harta yang berlimpah, maka manfaatkanlah hartanya, sedekahkanlah, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kemiskinan atau kematian yang akan menyebutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Ketika di akhirat mereka berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku dalam waktu yang dekat? Dengan sebab itu aku bisa bersedekah, aku bisa berinfak. Sekali-sekali Allah tidak akan menangguhkan kematian seorang hamba apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita, banyak manusia di luar sana tertipu dengan waktunya, lalai dengan waktunya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang manusia tertipu dengannya, lalai dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang kelima, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka kehidupan adalah kesempatan kita untuk menanam amal sebanyak-banyaknya, tanam amal kita sebanyak-banyaknya hingga akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia kita, umur kita, masa muda kita, harta kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadima 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umurihi fima afnah wa an syababihi fima abalah wa an malin min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza 'alima fihi." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan masa umurnya, masa mudanya, untuk apa dihabiskan masa mudanya, tentang hartanya, di mana ia mendapatkannya, dan kemana pula ia menginfakkannya, dan tentang ilmunya, apakah ia telah mengamalkannya di dunia. Para ulama pernah berkata, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk menanam amal sebanyak-banyaknya. Berjuanglah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah, amal kita hancur sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami akan perlihatkan seluruh amal-amal mereka dan kami akan jadikan amal mereka hancur bagaikan debu yang berterbangan. Sia-sia amal mereka. Sia-sia ia berjuang di dunia, namun di akhirat Allah hancurkan seluruh amalannya. Tidak ada satu amalan pun melainkan hanya dosanya. Dan ia pun dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.